Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu Guru hebat, insan cendikia dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Bu Nuri dalam agenda Kupas Tuntas Masalah UKIN, khususnya bagi peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 yang sebentar lagi akan menghadapi UKIN. Nah, baik Bapak Ibu Guru hebat, alangkah lebih baiknya sebelum kita kumpas tentang UKIN, kita tahu dulu apa sih itu UKIN. Nah, UKIN adalah uji kompetensi bagi peserta PPG dalam jabatan baik kemarin Angkatan 1, Angkatan 2, ataupun Angkatan 3 yang selanjutnya akan melaksanakan UKIN. Uji kompetensi ini adalah uji kompetensi dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, yang menilai UKIN itu siapa? Yang menilai UKIN itu adalah dosen pamong, dan dosen penilai UKIN, khususnya dia ada 2 orang. Nah, itu guys, selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu Guru hebat, insan cendikia dimanapun Anda berada, dan salam hangat untuk peserta PPG Angkatan 3 tahun 2023 yang akan melaksanakan UKIN. Nah, di dalam UKIN yang dinilai itu ada 2 Bapak Ibu. Satu yaitu praktik mengajar dan yang kedua adalah portofolio. Nah, elemen penting di dalam praktik mengajar yang salah satunya adalah perangkat ajar, di mana perangkat ajar ini disesuaikan dengan keadaan sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, maka Bapak Ibu gunakanlah modul ajar. Kalau masih K13, maka gunakanlah RPP kurikulum 2013 lengkap dengan penilaiannya. Yang kedua adalah video pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran ini adalah video yang sudah Bapak Ibu editing. Durasinya adalah 30 sampai dengan 40 menit, mulai dari salam pembuka sampai dengan salam penutup. Nah, yang ketiga adalah laporan studi kasus. Isi dari laporan studi kasus ini adalah terkait dengan kegiatan inovasi yang Ibu lakukan di saat PPL UKIN ini. Yang kedua, kendala yang Bapak Ibu hadapi di saat melakukan PPL. Nah, kalau bisa saran saya, kendala yang berkaitan dengan teknis itu tidak usah dimuat, tapi benar-benar real kendala di dalam pembelajaran. Misalnya, siswa tidak memahami media yang kita maksudkan. Nah, itu sampai kepada keunggulan pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, kita beralih kepada portofolio. Nah, Bapak Ibu hebat, portofolio itu memuat 6 aspek. Yang pertama adalah kegiatan penelitian atau publikasi ilmiah. Nah, Bapak Ibu, ternyata publikasi ilmiah ini kita berpikir selama ini penelitian tindakan kelas yang harus dikumpulkan di saat PPG. Faktanya Bapak Ibu, PTK itu poinnya hanya 1 di dalam kegiatan UKIN ini, sedangkan jurnal yang ber-ISN itu poinnya 2 sampai dengan 3. Jadi saran saya alangkah lebih baiknya Bapak Ibu membiasakan menulis jurnal publikasi ilmiah yang sudah ber-ISN, Trindex Doat, dan Google Scholar untuk portofolio UKIN ini. Nah, ini adalah sifatnya wajib Bapak Ibu, harus diisi oleh mahasiswa PPG-nya. Yang kedua adalah kegiatan refleksi diri. Nah, kegiatan refleksi diri ini terkait tentang kegiatan jurnal penelitian Bapak Ibu tadi. Nah, misalnya di situ apa kendalanya, kemudian apa keunggulan penelitiannya, kemudian untuk mengatasi kendala itu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu memuat 2 jurnal atau 2 PTK, maka refleksi dirinya pun akan berisi 2, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga adalah pencarian informasi ataupun pengetahuan baru. Nah, isi dari informasi pengetahuan baru ini adalah sertifikat Bapak Ibu ketika mengikuti webinar. Nah, ini juga ada poinnya Bapak Ibu, bisa nanti kita lihat sama-sama, yaitu jumlah jam di dalam sertifikat yang kita ikuti webinar itu. Ternyata apabila 30 sampai 60 jam itu jam
pelaksanaan webinarnya, maka itu nilainya adalah 1 Bapak Ibu. Nah, jadi kita jangan berpikir, oh saya udah punya nih sertifikatnya 1 cukup gitu, tidak. Saran saya, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya sertifikatnya, karena rata-rata jam untuk webinar itu adalah 32 JB Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah karya inovasi. Karya inovasi ini adalah karya-karya yang dimuat untuk misalnya seperti saya membuat buku manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan itu belum ber-ISBN, dan itu poinnya adalah 1. Sedangkan yang kedua yaitu saya membuat buku komik pembelajaran tapi sudah disahkan oleh kepala sekolah misalnya, itu poinnya adalah 1,5, dan selanjutnya juga seperti itu. Nah, di sini untuk penilaiannya Bapak Ibu, kita bisa nulisnya bareng-bareng. Misalnya di karya inovasi pembuatan komik pembelajaran IPS, saya menulisnya bersama 3 orang guru lain misalnya. Untuk saya selaku penulis 1, saya dapat 60% poin dari poin keseluruhan, sedangkan untuk penulis kedua dan ketiga itu hanya mendapatkan 40% poin. Nah, yang kelima adalah prestasi, dan yang keenam adalah pengabdian masyarakat. Prestasi apabila Bapak Ibu pernah mungkin menjadi guru berprestasi tingkat nasional, mungkin itu poinnya 3, dan apabila Bapak Ibu hanya berprestasi di tingkat kabupaten, itu poinnya hanya 0,5 saja Bapak Ibu ya. Dan pengabdian masyarakat ini bisa di skip. Untuk prestasi dan pengabdian masyarakat bisa di skip, dalam bahasanya biasanya itu sunnah ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak maka tidak apa-apa. Nah, baik Bapak Ibu, demikian penjelasan saya terkait dengan UKIN ataupun uji kompetensi guru terkait PPG dalam jabatan angkatan 3 2023. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.